Halo, apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat semua. Anak-anak Kristus yang dikasihi Tuhan, Pak Guru percaya semua pasti sudah berdoa sebelum belajar. Saat ini kita akan belajar bersama-sama Pendidikan Agama Kristen kelas 6, pelajaran 2. Beribadahlah sebab Tuhan itu baik. Nah, kita lihat bersama-sama. Anak-anak, ibadah atau kebaktian terdiri dari beberapa unsur. Apa saja kira-kira unsur-unsur yang ada dalam ibadah? Yang pertama adalah nyanyian, puji-pujian. Yang kedua adalah doa. Yang ketiga, pembacaan Alkitab. Selanjutnya adalah khotbah. Dan yang kelima adalah pengakuan iman. Biasanya di dalam ibadah di hari Minggu di gereja pasti ada nyanyian atau pujian. Ada juga doa, ada pembacaan Alkitab, ada khotbah, dan juga pengakuan iman. Itu semua terdapat dalam ibadah kita dalam gereja. Nah, ibadah itu dialogis. Apa ya kira-kira dialogis itu? Allah dan umat saling berkomunikasi atau terhubung. Jadi dialogis adalah dialog atau hubungan antara Allah dan umat yang saling terhubung. Biasanya melalui doa atau melalui pujian yang kita haturkan kepada Tuhan. Nah, kita akan belajar juga macam-macam ibadah. Ibadah yang kita tahu biasanya adalah ibadah di hari Minggu di gereja. Tetapi ada lagi, ada ibadah pernikahan, ada kebaktian rumah tangga, ada kebaktian penghiburan, dan juga ada kebaktian syukur. Ada banyak macam-macam ibadah. Dan ibadah itu bersifat komunal. Ibadah yang bersifat komunal adalah ibadah yang dilakukan secara bersama-sama dengan orang lain yang satu iman. Betul sekali. Jadi di gereja waktu sekolah minggu kita bersama teman-teman kita yang satu iman, kita beribadah. Dilakukan lebih dari satu orang, 2 atau 3 orang yang berkumpul bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, itu adalah ibadah yang komunal. Nah, kalau begitu, ada ibadah yang dilakukan satu orang. Ya, sebetulnya orang Kristen juga melakukan ibadah setiap hari. Nah, dan hal itu dapat dilakukan di mana? Di rumah, di sekolah, atau di tempat bermain. Nah, di rumah ketika kita membantu orang tua kita, entah itu merapikan tempat tidur, baju, atau menyapu, itu merupakan ibadah. Atau ketika kita berdoa di kamar, renungan bersama keluarga di rumah, itu juga ibadah. Saat di sekolahan, di kelas bersama teman-teman kita, saat pendidikan agama Kristen, pelajaran agama, itu semua juga kita lakukan dalam bentuk ibadah kepada Tuhan. Dalam lingkungan bermain juga dapat diartikan sebagai ibadah. Ketika kita bermain dengan baik, kita bermain dengan jujur,
kita bermain dengan sopan, itu adalah ibadah ketika kita bermain. Sampai sini sudah paham kan? Oke, kita lanjut ya. Ibadah itu wujud syukur. Nah, kita harus bersyukur kepada Tuhan karena sudah memberkati kita. Apa saja berkat itu? Berkat kesehatan, kita bisa bersekolah, kita memiliki keluarga yang sayang kepada kita. Nah, kita bisa berjalan, kita bisa melihat dengan baik, kita memiliki biaya orang tua yang membiayai kita untuk sekolah, kita memiliki keluarga yang sayang kepada kita. Itu semua adalah berkat dari Tuhan. Dan mari kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui ibadah. Dalam ibadah, kita juga merasakan hadirat Tuhan. Misalnya ketika kita memuji nama Tuhan, ketika kita menyanyikan nama Tuhan, kita bisa merasakan Roh Kudus hadir. Kita berada di dalam hadirat Tuhan. Atau ketika kita sedang berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita bisa merasakan bahwa Tuhan hadir. Jika kita bersungguh-sungguh menyanyi, berdoa, maka Tuhan akan hadir dalam hati kita. Maka dari itu, ketika kita beribadah sekolah minggu, kita lakukan dengan penuh semangat, sukacita, dan dengan penuh kesungguhan. Dan Tuhan itu selalu hadir dalam kehidupan manusia. Ketika kita sakit, ketika kita sedang sehat, ketika sedang lapar, ketika kenyang, Tuhan Allah selalu hadir. Apapun keadaan kita, Tuhan itu hadir dalam kehidupan manusia. Kita wajib bersyukur melalui ibadah. Kita lihat gambar di sini, ada anak yang sakit, tetapi tetap tersenyum karena bersyukur bahwa Tuhan Allah tetap hadir, tetap menyayanginya, tetap mengasihi. Dan semuanya anak-anak yang digambar ini tetap bersukacita. Nah, maka dari itu marilah kita beribadah kepada Tuhan. Amin. Pelajaran saat ini sudah selesai, dan kerjakanlah tugas yang diberikan oleh Bapak atau Ibu gurumu. Tuhan Yesus memberkati.